time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati S, NIM 013240011513. Dosen pengampu apoteker Juhriya S, SI, MSI. Saya dari Universitas Wallacea. Di sini kita akan belajar mengenai cara membaca resep. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam dunia medis dan farmasi, resep adalah dokumen penting yang berisi instruksi dari dokter kepada apoteker untuk menyiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Memahami cara membaca resep dengan benar merupakan keterampilan yang mendasar yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan, terutama apoteker, perawat, dan mahasiswa di bidang kesehatan. Kesalahan dalam membaca resep dapat menyebabkan risiko serius seperti pemberian obat yang salah, dosis yang tidak sesuai, atau efek samping yang berbahaya bagi pasien. Tujuan pembelajaran yaitu memahami komponen resep, meningkatkan kemampuan membaca resep dokter, mengetahui simbol dan singkatan dalam resep, memahami aturan pakai obat, memahami keselamatan dalam penggunaan obat, dan melatih keterampilan praktis. Perlu kalian ketahui apa itu etiket putih dan etiket biru. Etiket putih digunakan untuk obat dalam, yaitu obat yang dikonsumsi melalui saluran pencernaan ataupun secara oral. Sedangkan etiket biru digunakan untuk obat luar atau obat suntik seperti salep, krim, gel, bedak, tetes mata, dan tetes telinga. Ini adalah resep aslinya yang akan kita bahas. Dan ini cara bacanya dan artinya, yaitu resipe amoxicillin ray sirup plus 1 signa terdidi Cocktail. Ambillah amoxicillin sirup kering 1 botol, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Resipe paracetamol sirup flash 1 signa terdidi Cocktail 1. Ambillah paracetamol sirup 1 botol, tandailah 3 kali sehari 1 sendok teh atau 5 ml. Resipe gliseril guaiacolat 1/4 tablet. Chlorpheniramine maleat 1/2 tablet. Miscevax pulvis de tales dosis nomor 10 signa terdidi pulvis 1. Ambillah gliseril guaiacolat 1/4 tablet dan chlorpheniramine maleat 1/2 tablet, campur dan buatlah serbuk dan berikan dalam sekian takaran. Nomor 10. 1 serbuk 3 kali sehari. Resipe chloramphenicol airdrop plus 1 signa bisdidie pulvis 1 auris sinister. Ambillah chloramphenicol airdrop sebanyak 1 botol, tandai 3 kali sehari, teteskan di telinga kiri. Resipe sol H2O2 3% plus 1 signa bisdidi gutae 2 auris sinister. Ambillah larutan H2O2 3% sebanyak 1 botol, tandai 2 kali sehari, teteskan di telinga kiri. Kemudian kita lanjut ke perhitungan dosis. Yang pertama yaitu gliseril guaiacolat 1/4 tablet. Zat aktifnya yaitu 25 mg. Cara mengetahui zat aktifnya yaitu 1/4 kali 100 mg. Jadi 25 mg. CTM 1/2 tablet. Cara mengetahui zat aktifnya yaitu 1/2 kali 4 mg sama dengan 2 mg. Miscevax pulvis de tales dosis nomor 10 signa terdidi pulvis 1. Nama anaknya yaitu Andrea, umur 3 tahun. Di sini kita akan menggunakan rumus Young, yaitu umur ditambah 12 umur bagi umur tambah 12 kali DM. Yang pertama yaitu diketahui dosis lazim gliseril guaiacolat 1 kali sama dengan 200 mg. Jadi 3 tambah 12 sama dengan 15. 3 bagi 15 kali 200 mg sama dengan 40 mg. Kemudian yang kedua diketahui dosis maksimum CTM 1 hari yaitu 40 mg.
yaitu 3 tambah 12 sama dengan 15, jadi 3 bagi 15 kali 40 mg, jadi hasilnya 8 mg. Dan kemudian dibandingkan antara resep dan dosis yang dihitung. Satu kalinya yaitu GG glyceryl guaiacolet satu kalinya sama dengan 25 mg sama dengan 25 mg. Jadi 25 mg lebih kecil dari 40. 25 mg bagi 40 kali 100% sama dengan 62,5%. Kemudian perbandingan CTM-nya, satu hari 3 kali 2 mg sama dengan 6 mg. 6 mg lebih kecil dari 8 mg, jadi 6 bagi 8 kali 100% sama dengan 75%. Chlorpheniramine maleat dan glyceryl guaiacolet menggunakan etiket putih. Digunakan 3 kali sehari per bungkus, bisa dikonsumsi sesudah makan. Kemudian amoxicillin dry syrup. Amoxicillin dry syrup atau sirup amoxicillin kering adalah sediaan amoxicillin dalam bentuk serbuk kering yang perlu dicampur dengan air untuk menjadi sirup yang siap diminum. Amoxicillin adalah antibiotik golongan penisilin. Manfaat amoxicillin sendiri yaitu mengobati berbagai infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. Cara kerjanya yaitu amoxicillin bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga menyebabkan bakteri mati dan infeksi terkontrol. Cara pakainya: yang pertama, tambahkan air matang ke dalam botol hingga mencapai tanda pada botol. Kocok botol hingga serbuk larut sempurna. Gunakan sendok takar atau pipet yang disediakan untuk memberikan dosis yang tepat. Tapi di sini disarankan kita menggunakan 1 sendok teh, yaitu sebanyak 5 ml. Biasanya diberikan 3 kali sehari sesuai anjuran dokter. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu gunakan hanya dengan resep dokter. Pastikan menghabiskan seluruh dosis yang diresepkan meski gejala membaik. Untuk mencegah resistensi bakteri setelah dilarutkan, obat biasanya hanya bisa digunakan selama 7 sampai 14 hari. Simpan di tempat sejuk, misalnya kulkas. Amoxicillin sendiri menggunakan etiket putih, yaitu dapat disimpan di suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Digunakan 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh atau 5 ml bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Paracetamol sirup. Paracetamol sirup adalah bentuk cair dari obat paracetamol yang umumnya digunakan untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang. Obat ini sering diberikan kepada anak-anak karena bentuk sirup yang lebih mudah diminum. Manfaat paracetamol sirup yaitu menurunkan panas atau antipiretik, efektif menurunkan suhu tubuh yang tinggi akibat demam. 2. Pereda nyeri atau analgesik, membantu mengurangi rasa sakit ringan seperti sakit kepala, sakit gigi, atau nyeri otot. Cara kerjanya itu paracetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi prostaglandin, zat yang menyebabkan demam dan nyeri. Cara pakainya yaitu kocok botol sebelum digunakan sendok takar atau pipet yang disediakan untuk memastikan dosis tepat. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan paracetamol yaitu tidak disarankan digunakan lebih dari 3 hari tanpa konsultasi dokter. Hindari penggunaan jika anak memiliki gangguan hati. Hentikan penggunaan dan segera konsultasi ke dokter jika terjadi reaksi alergi terhadap paracetamol. Kemudian untuk paracetamol sendiri menggunakan etiket putih karena dikonsumsi melalui oral dan dapat disimpan di suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Digunakan 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh atau 5 ml. Bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.
Kemudian yang ketiga yaitu gliseril guaiacolat. Gliseril guaiacolat juga dikenal sebagai guaifenesin adalah obat yang digunakan untuk membantu melegakan saluran pernapasan dengan cara mengencerkan lendir atau dahak di paru-paru dan tenggorokan. Obat ini termasuk dalam golongan ekspektoran yang membantu mempermudah pengeluaran dahak saat batuk. Manfaat gliseril guaiacolat yaitu meredakan batuk berdahak, sangat efektif untuk mengatasi batuk yang disertai banyak dahak, melegakan saluran pernapasan, juga membantu membersihkan saluran pernapasan yang tersumbat oleh lendir, mempercepat penyembuhan. Obat ini juga dengan cepat menyembuhkan dengan membersihkan saluran pernapasan atau proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Cara kerja gliseril guaiacolat yaitu bekerja dengan cara meningkatkan produksi cairan di seluruh pernapasan yang membuat lendir lebih encer dan mudah dikeluarkan. Cara pakai gliseril guaiacolat yaitu biasanya tersedia dalam bentuk sirup atau tablet, tapi di sini sirup. Dosis ini umumnya untuk dewasa dan anak-anak, disesuaikan dengan usia dan berat badan, serta berdasarkan petunjuk pada kemasan atau resep dokter. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu hindari penggunaan jangka panjang tanpa rekomendasi dokter. Tidak dianjurkan untuk batuk kering atau batuk akibat alergi. Minum banyak air saat menggunakan obat ini untuk membantu efektivitasnya. Jadi kalian harus meminum banyak air agar reaksi obatnya tuh cepat. Kemudian chlorpheniramine maleat. Chlorpheniramine maleat adalah obat antihistamin yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin, mata gatal, atau ruam kulit. Obat ini bekerja dengan menghambat efek samping histamin zat yang diproduksi tubuh saat terjadi reaksi alergi. Kemudian manfaat chlorpheniramine maleat yaitu meredakan gejala alergi, gatal-gatal pada kulit, ruam alergi atau urtikaria, mata berair dan gatal, hidung berair atau tersumbat karena alergi, mengatasi rinitis, alergi gejala pilek, bersin-bersin atau hidung gatal akibat alergi serbuk bunga, debu, dan bulu hewan. Meredakan gejala alergi ringan lainnya yaitu alergi makanan, reaksi alergi terhadap obat tertentu. Cara kerja chlorpheniramine maleat yaitu bekerja dengan menghambat reseptor histamin H1 di tubuh sehingga mencegah dan meredakan reaksi alergi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu hindari mengemudi atau mengoperasikan mesin setelah minum obat karena bisa menyebabkan ngantuk. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil atau menyusui tanpa konsultasi dokter. Gunakan sesuai petunjuk dokter untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Hindari penggunaan alkohol atau obat penenang lainnya bersamaan dengan chlorpheniramine, yaitu chloramphenicol airdrop. Chloramphenicol airdrop adalah obat tetes telinga yang mengandung antibiotik chloramphenicol. Manfaat chloramphenicol airdrop yaitu mengobati infeksi telinga, infeksi untuk infeksi telinga luar, otitis eksterna, otitis media, terutama jika disertai keluarnya cairan dari telinga. Menghentikan pertumbuhan bakteri. Chloramphenicol bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri sehingga mencegah pertumbuhan dan mengatasi infeksi. Kemudian kalau di dalam resep dianjurkan untuk menggunakan di telinga kiri. Kemudian cara pakai chloramphenicol airdrop yaitu yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan obat. Miringkan kepala sehingga telinga yang sakit menghadap ke atas. Teteskan obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Tetap dalam posisi tersebut selama beberapa menit agar obat meresap ke dalam telinga. Jangan menyentuh ujung botol tetes dengan tangan atau telinga untuk menjaga kebersihan.
Yang kemudian cara kerjanya itu dengan menghambat sintesis protein bakteri, kloramfenikol menghentikan pertumbuhan dan pembelahan bakteri sehingga membantu menghentikan infeksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu gunakan hanya sesuai resep dokter, terutama jika disertai dengan gejala berat seperti demam atau nyeri haid. Hebat. Enggak ya guys, ini nyeri hebat, salah baca. Tidak digunakan untuk infeksi virus atau jamur pada telinga. Hindari jika memiliki riwayat alergi terhadap kloramfenikol. Jangan gunakan jika gendang telinga pecah kecuali atas anjuran dokter. Kloramfenikol digunakan 2 kali sehari sebanyak 2 tetes. Obat ini adalah obat luar. Dan kemudian yang keenam yaitu H2O2. H2O2 adalah rumus kimia untuk hidrogen peroksida, yaitu senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Hidrogen peroksida adalah cairan yang tidak berwarna dan memiliki sifat oksidatif yang kuat. Kemudian manfaat H2O2 yaitu sebagai antiseptik, digunakan untuk membersihkan luka ringan, mengurangi resiko infeksi dan membunuh bakteri pada kulit, membersihkan telinga. Peroksida hidrogen dapat digunakan untuk membersihkan telinga dari kotoran atau untuk membantu mengatasi infeksi telinga ringan. Beberapa tetes H2 dapat membantu melonggarkan kotoran telinga agar lebih mudah dikeluarkan. Tetapi di dalam resep H2O2 digunakan untuk membersihkan telinga kiri sebanyak 2 tetes. Kemudian cara pakai H2O2 yaitu cuci tangan sebelum menggunakan H2O2. Tuangkan sedikit peroksida hidrogen sebanyak 3% pada kapas atau kain bersih. Oleskan atau teteskan ke area luka untuk membersihkan dari kotoran atau bakteri. Biarkan beberapa saat agar peroksida bekerja. Biasanya akan muncul gelembung-gelembung yang menandakan peroksida bekerja membunuh kuman. Setelah itu, bilas luka dengan air bersih dan keringkan dengan lembut. Gunakan plester atau perban jika diperlukan untuk melindungi luka. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan H2O2 yaitu dalam konsentrasi tinggi, hidrogen peroksida bisa menyebabkan luka bakar kimia, tidak boleh diminum atau digunakan secara internal karena beracun. Hati-hati terutama pada kulit atau area sensitif, jangan menggunakan dalam konsentrasi tinggi tanpa petunjuk medis, harus disimpan di tempat yang gelap dan sejuk karena mudah terurai saat terkena cahaya dan panas. H2O2 menggunakan etiket biru, digunakan 2 kali sehari sebanyak 2 tetes. Sekian dan terima kasih.